Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita akan belajar bersama yaitu hukum pengangkutan. Pada pertemuan ke-11 ini itu berkaitan dengan dasar hukum dari perjanjian pengangkutan. Jadi kalau kita ngomong pengangkutan itu ada pengertian secara umum, ada pengertian secara yuridis. Kalau pengertian secara yuridis itu pengangkutan itu berkaitan dengan perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang, orang atau pengirim barang. Ya, nah karena kita di Fakultas Hukum tentunya kita harus lebih detail belajar tentang dasar hukum dari perjanjian pengangkutan ya, yang dimana perjanjian pengangkutan ini adalah pengertian secara yuridis dari pengangkutan itu. Jadi dasar hukumnya itu diatur pada buku 3 KUH Perdata pasal 1313 ya. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Bentar ya, 1313. Nah, saudara punya KUH Perdata kan? Coba dibuka. 1313. Ini ya. Bab 2 ya, perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Jadi perjanjian itu adalah bagian dari perikatan. Bisa lahir dari kontrak atau persetujuan. Pasal 13. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, jadi karena secara hukum pengangkutan itu merupakan perjanjian timbal balik ya, maka kita harus tahu arti perjanjian itu ya. Kata lain dari perjanjian itu adalah persetujuan ya, menurut pasal 1313 KUH Perdata yang merupakan hukum umum dari hukum dagang, yaitu yang sudah dikodifikasi yang produk Belanda. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, jadi perjanjian atau persetujuan itu adalah perbuatan ya, perbuatan aktivitas di mana satu orang mengikatkan diri dengan orang lain ya, bisa pihak-pihaknya itu bisa satu atau bisa lebih dari satu. Tentang apa? Tergantung perjanjian yang dibuat itu tentang apa. Apakah jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, atau perjanjian pengangkutan. Nah, kalau perjanjian pengangkutan berarti perjanjian antara pihak pengangkut dengan penumpang, orang atau pengirim barang berkaitan dengan proses pengangkutan dari satu tempat ke tempat yang lain ya, agar selamat sampai tujuan ya. Nah, ini ada hak dan kewajiban antara pengangkutan dan pihak penumpang atau pihak pengirim barang. Bisa dipahami ya, mengikatkan dirinya itu antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang orang atau pengirim barang. Mengikatkan diri bagaimana? Yang satu mengharapkan barang atau orang sampai ke tujuan dengan selamat ya. Kemudian ini dari pihak penumpang atau pengirim barang ya, kemudian dia membayar. Kalau pihak yang satu mendapat upah, terus kewajibannya ya mengirim barang, mengangkut barang atau orang agar selamat sampai tujuan. Itu ikatan dirinya antara dua pihak itu yaitu tergantung jenis persetujuan atau perjanjian yang dibuat. Apakah perjanjian pengangkutan, perjanjian jual beli,
perjanjian sewa menyewa. Kalau perjanjian jual beli berarti pihak penjual mengikatkan diri pada pihak pembeli berkaitan dengan apa? Ya, dari pihak penjual akan mendapat bayaran dari apa yang dijual, kemudian dia juga harus menyerahkan barangnya. Ya, dari pihak pembeli dia membayar, kemudian dia akan mendapatkan barang yang dibeli. Nah, macam-macam perjanjian persetujuan yang merupakan bagian perikatan ini ya dipelajari di hukum perdata. Bagaimana? Sampai sini dulu ya, nanti biar ininya bisa muat, nanti dilanjutkan lagi. Terima kasih.